Terima kasih Tuhan, hati kami siap dan kami buka mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, ya, sebagai renungan kita hari ini, di mana saudara, saya lihat di WA grup Tubuh Kristus itu ada yang menampilkan di situ beberapa kotak orang meninggal. Jadi saya lihat itu, dan siapa itu yang meninggal? Dan ternyata saudara, yang meninggal itu adalah orang Kristen yang baru-baru ini, kurasa 2 hari yang lalu. Tadi sudah saya untuk memastikan kebenarannya berbincang-bincang dengan teman kami di Jombo ini, saya sudah mendengar lewat televisi langsung katanya bahwa ada satu keluarga tiba-tiba ada yang menyerang mereka dan sekaligus mati ada 4 orang. Ya, itu keluarga Kristen. Jadi apa maksudnya yang mau saya sampaikan bagi kita? Itu mengingatkan kembali bagi kita bahwa saat dan waktunya itu kita tidak tahu pasti kapan kita akan meninggalkan dunia. Itu adalah satu peringatan bagi kita sebagai orang percaya. Dan saya boleh melihat bagaimana itu acara penguburan yang dilakukan di situ. Jadi saudaraku, bahwa ketika kita hidup di dalam dunia ini, seperti Alkitab katakan bahwa hidup ini seperti uap, hanya sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi sementara yang kita hidup di dunia ini. Jadi apa saudaraku yang mau disampaikan hari ini bagi kita? Bukan masalah bagaimana kita akan mati meninggalkan dunia, tapi apa yang mau kita bawa kepada Tuhan. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita yakin bahwa ada tempat yang Tuhan sediakan. Yang satu kayak mana? Neraka. Saudara lihat? Surga. Itulah yang dirindukan Tuhan bagi kita semua. Dan saya merenung saudaraku, ternyata bagaimana kita hidup di dalam dunia ini tidak lain harus kita takut kepada Tuhan. Seperti Raja Daud katakan, saudara, Raja Salomo katakan, akhir dari kesimpulan yang dia buat buku yang begitu banyak, akhirnya kesimpulannya adalah takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi mau saya bagikan bagi kita hari ini, saudaraku, seharusnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita menaikkan rasa takut kita terus kepada Tuhan. Hari lepas hari harus kita diperbarui. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita masuk ke dalam firman Tuhan kita hari ini. Yang saya ambil saudaraku sebagai tema, tema firman Tuhan kita adalah kerendahan hati. Ada tema mana? Kerendahan hati. Karena itulah yang dirindukan Tuhan bagi siapa saja yang mengikuti Dia. Mari kita lihat ayatnya, saudaraku, bagaimana kerendahan hati yang Tuhan masukkan dalam kehidupan kita, dan bagaimana Tuhan menentang orang yang tidak rendah hati atau orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang sudah sering kita mungkin baca ayatnya, saudaraku, dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 19 sampai 14. Sekali lagi, Lukas pasal 18 ayat 9 sampai yang ke-14. Ada beberapa ayat sebagai renungan kita hari ini, saudara. Mosi dan Karina, sudah tampil? Oke, mari kita sama-sama ayat firman Tuhan ini baca. Saya ayat yang pertama dan firman Tuhan nanti ayat yang keduanya. Saya akan mulai
ayat 9. Firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi kepada Tuhan untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan sesuatu pada segala penghasilanku. Di atas, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani mengadahkan ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Tuhan, kasihilah aku, orang berdosa ini. 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku, sesuai dengan tema kita hari ini adalah kerendahan hati. Dan dalam Alkitab pembacaannya sudah kita lihat, kalau kita teliti dan selidiki pembacaan firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesus, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang dikatakan di situ dari akhir kesimpulan dari pembacaan kitab ini, saudara, bahwa Tuhan akan meninggikan orang yang merendahkan hatinya. Dan orang yang tinggi hati akan direndahkan Tuhan. Karena itu, saudara, keinginan Tuhan dalam hidup kita, saudara, adalah kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Dalam lingkungan, dalam pergaulan kita sehari-hari, kerendahan hati ini sangatlah penting, perlu. Karena itu, saudaraku, firman Tuhan hari ini bagi kita semua ingatkan kembali. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita miliki sikap rendah hati itu, saudara. Apa itu rendah hati itu? Kan begitu menjadi pertanyaan. Kalau kita lihat dengan seksama dan teliti kita membaca kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca ini, saudara, bagaimana seorang Farisi yang datang ke rumah ibadat untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk berbakti kepada Tuhan. Lihat katakan ada dua katanya, saudara. Yang pertama, satu orang Farisi, dan yang kedua pemungut cukai. Ya. Jadi kalau kita teliti, kalau kita lihat sedikit bagaimana latar belakang yang kedua orang ini, saudara, seharusnya orang Farisi ini yang layak di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat dari latar belakangnya. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Karena ahli Farisi ini sudah dikatakan tadi apa yang dilakukannya, saudara, yang dikasih Tuhan. Kayak saja ini memang dikatakan dulu. Mari kita lihat pembacaan firman Tuhan ini, saudara, apa yang dikatakan di situ. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, begini, ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ya, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Puji Tuhan. Jadi ketika saya membaca firman Tuhan ini, bagaimana sikap daripada pemungut cukai ini, saudaraku, yang luar biasa, seolah-olah. Tapi bagaimana pemungut cukai ini tidak memiliki kerendahan hati. Lama dinaidah kaisi bahan
sinaras kurang melalui mungkin agak pemungut juga yang benarkan Tuhan. Tapi seharusnya dinilai sini benarkan Tuhan adalah adinan kita latar belakang menaraskai si bahannya, maka ia ini seharusnya nih. Mau kaya puasa 2 kali seminggu, kayaknya dia bandai. Ngomong kena setelah 10-an, engkau kaya lah perampok, lah penjina. Lama berarti sini restoran, kaya si bahannya ulah kali salah tanggap kita. Berarti sebenarnya lah apa mesti lakukan nanti? Lah bagaimana maksud firman Tuhan ini? Ya, sehingga naik harus yang dilakukan, tapi dengan rasa kerendahan hati di hadapan Tuhan. Amin. Masalahnya kaya dengan masalah menundai manfaat juga inanai, maka ia tidak dibenarkan oleh Tuhan. Masalahnya karena ia tinggi hati. Wujud kekekalan yang bantu Tuhan. Mau kayak ini kira-kira bahasa Karawanya? Ya? Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Kira-kira banci bayangkan kira-kira banci kita bayangkan pas gereja jemaat Allah resmi aku gereja ada 2 kali, sana pemunjuk kaya dan kita kekai. Tahu kita? Orang Parisi ini, saudaraku, biar saya ceritakan sedikit. Bagaimana orang Farisi ini di dalam Alkitab, bahwa orang Farisi ini secara aturan agama ini taat itu, saudara yang kasih. Bukan seperti pemungut cukai. Pemungut cukai ini sini larang oleh Tuhan kalau dijaga dari pemungut cukai. Tapi pas hal sedandai dalam datang kepada Tuhan, maka pemungut cukai ini dibenarkan oleh Tuhan. Sesuai bagi tema dan naik. Kenapa? Karena pemungut cukai ini memiliki kerendahan hati. Adikala Farisi dan lain lama di Al-Quran kalau kaya dengan pemungut cukai ada. Akulah berzina, akulah perampok, aku 2 kali puasa seminggu, kuberikan 2 kali perpuluhan. Artinya dia adalah memuji diri. Padahal seharusnya sehingga restoran KIP simpan kita makanya melalak atau gagal contoh dalam Alkitab saudaraku. Maka layak di hadapan Tuhan karena ketinggian hatinya bukan kerendahan hati. Layak saja rendah. Pernah sebagai cerita tentang galak layak. Kayak narik ini sebantuan maka aku masuk surga dah ini. Gua baca Alkitab. Nah Yesus, engkau kain aja kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Iya dia hidup Tuhan, saya nggak pernah dengar itu melakukan nih. Pascal bagi kalau Farisi dari stotong si kurma Tuhan yang ada di sini dari semua. Perpuluhan mau bayar nih, tapi kain dari Tuhan ini sana nari kalau silakan kerjakan dunia. Kain ada yang akan terima tahu mereka bagi-bagi dengan kalau miskin. Tapi kali ini skala bayar perbantu hartanya, ya tunduk kepala dan pergi. Artinya kain sidang kita enggak. Cerita si Bang Yesus enggak senina restoran katakan saya bahwa kain pay si Bang senina restoran lah mau banci terulihkan kita kebaikan Tuhan. Mengerti kita tapi jangan salah diartikan lagi begini Indo lo kalau kain itu sih bang begini kita lama sendiri Tuhan. Tapi prinsip daripada hati kita katakan sebagai begini ngebas musuh tanah katakan bisa. Kamu belakang kita yang usul terjadi sebagai panas. Aku pernah ngebegai. Kamu lakukan. Adina katawari yang masalah itu, dia remeh pembenaran diri ada. Kamu begini. Contohnya lagi begini. Adina kali lagi masalah. Iya, begini nari deh. Padahal aku melayani Tuhan kayak nari ini. Saya tidak mau kerjakan, maka begini memang. Ada begini dengan timbul bahas, berarti di tengah
Saudara saudara, kecokakan rohani tentang seolah-olah kita berbuat besar kepada Tuhan. Padahal saudara saudara, kita harus memiliki kerendahan hati. Bagilah si pemungut cukai. Pemungut cukai kainan lewat ayat seterusnya. Mari kita baca. Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadahkan ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Sikap kerendahan hati dimiliki pemungut cukai sehingga ia dibenarkan oleh Pekina pada ini, laku layak ini lebih itu Tuhan. Sehingga kalau kita baca ayat yang ke-15, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Haleluya. Bahwa kesimpulan daripada ayat ini katakan saya bahwa si kalak Parisina tidak dibenarkan oleh Tuhan, melainkan pemungut cukai yang dibenarkan oleh Tuhan karena memiliki sikap yang sikap tidak. Makanya katakan waris sendahai dan mantai trina si hadirena bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita memiliki sikap rendah hati. Amin. Haleluya. Kain kita hati. Lain mau baca sendiri turang. Kita lagu kelak Parisi, lagu kita pemungut cukai. Jadi kalau pemungut cukai, kalau Parisi, saya lagu boleh. Tapi mungkin sehingga restoran sikap enak anci similiki. Lalu mesti kita harus balik sekarang Parisi sekarang pemungut cukai yang naik posisi pekerjaan kita. Tapi sebenarnya itu sikap kita anci saja sama balik sekarang yang naik si dua yang naik. Tapi sehingga ada Tuhan, kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Kita memiliki sikap rendah hati. Jadi kaya kita rendah hati yang bergaul di hidup sehari-hari kamu ini. Sikap rendah hati itu, kucatat dari 5 yang kucatat sendiri orang sikap rendah hati. Ya, sini pertama adalah mau menerima kritik dan saran. Bapak pernah itu bagi ke lembaga. Kaidah pertama, jadi kita lakukan kritik dan saran. N kalau ciri memiliki sikap rendah hati. Jadi kita dikritik, jadi kita memberikan saran halak. Berarti kita memiliki sikap rendah hati. Ada kabla bagai adinalah sebagai kerjakan lah bagi si katakan si pertama yang lain lah kita gitu menerima kritik dan saran, berarti kita tidak memiliki sikap rendah hati. Pernah ingin kalau kritik kamu? Pernah? Gua itu benar kan Tuhan, gua itu kira. Aku jadi gembala sidang Mega senyap tulang sesuai baik kata firman Tuhan. Git aku kritik luras kritik saran memang. Tapi seminar tulang kritik itu sehatnya. Ulang kata perlukan yang garis bawah ada yang kritiknya yang sehat. Bukan menjatuhkan, bukan merendahkan. Maka memiliki ciri sikap rendah hati. Nah, sini pertama adalah dia dikritik dan menerima saran. Baru yang kedua, senior kurang sikap ciri sikap rendah hati adalah pendengar yang baik. Kaya dan baik pun ngerespon dulu ya,
Tidak mengenali apa yang kamu memiliki sikap rendah hati. Mungkin kira-kira akan keluar dari pendengar yang baik. Tapi tanya, ada datang ni dah bapa baca kerja kan kamu. Ada datang kami kerja. Engkau mengatakan sendiri orang bahwa sikap rendah hati itu adalah pendengar yang baik. Perlahan kaya. Kalau pendengar yang baik ini, dia rindukin kaya kini di sekarang ini sini. Kaya ini sih harus kupakai itu. Artinya bahwa ia butuh, sehingga kaya tampilan yang baik ia begitu terjadi kalau pendengar yang baik. Kalau sekatakan sebuah katakan yang lain sini nasi. Begikana fokusnya, begikana kaya bina sini ngerana sini. Suari sesekali kita simpulkan ini masih ngelenda. Aku percaya kita memiliki sikap kerendahan hati tentang pendengar yang baik. Amin. Haleluya. Kira-kira di keranai aku rela, keranai kakak mereka pendengar yang baik ini. Jangan memiliki sikap pendengar yang baik. Ya. Lalu aku sadar yang beda, tapi isi dari berkhotbah yang berbeda. Maka kan sebagai pendengar yang baik, seharusnya sikapmu begitu dulu kata dia. Maka dulu berkali-kali. Galakai seminar Tuhan sesuai bagi firman Tuhan yang lain. Kita dikenalkan oleh Tuhan. Baru yang ketiga seminar Tuhan dari 5 minggu disebutkan. 2 minggu katakan sini petelukan adalah berani minta maaf dan memaafkan. Amin. Haleluya. Kain kodai. Kalah sini memiliki kerendahan hati. Tapi biasa ada kita kalau karuan sini susunya. Kamu begini. Payah boleh. Kira-kira kita simpulkan itu pernah yang kita minta maaf pas kesalahan kan? Pernah? Entah bagi kata daya. Aku salah pernah minta kan? Salah pernah. Bagaimana dan betul kental mana tu? Sedang melayani ibu 3 Tuhan. Kayak kamu perlu sampai pastor tahun ni. Dulu ni saya belum. Iya. Ada ini penyakitku mengedar ni nak. Kepikiran begini nak tu kepikiran Tuhan. Dan ni kau mengedar Tuhan. Tuhan sembuhkan penyakit tulang sendi kami dan Tuhan. Hadirin salah dosa dan ampuni. Dong siap berdoa naik pipiga dong ibadah jupena. Kamu ni kaya ini. Kuang ini itu tolong dah, bukan apa. Ngok begini, bagi dah ini. Kan kita di pertanyaan dulu. Katakan dulu ini salah aku ni. Ngok lagi salah dulu ni. Aku lagi salah aku kan baik. Pengen ini. Lalu cermalar salah ya ni. Ya aku lalu untuk kesalahan kaya, aku untuk kaya negara salah aku. Ada bagai jelma artinya ia tidak memiliki ciri kerendahan hati. Pasti. Sebab kainnya firman Tuhan katakan sama kitab Roma pasal 3, krina jelma salah. Engkau dosa. Lalu di jelma ina dosa, krina mo jelma dosa. Ulang terjadi hal yang sama bagi suku kota Kedai. Yang ketiga naik saudara Tuhan memiliki sikap rendah hati naik, berani minta maaf dan memaafkan. Kalau kaki mereka tahun baru kalau mereka dulu kata kita semua maaf, tentu begini. Amin. Haleluya. Tapi gereja jemaat Indonesia dari hari sebagai terjadi pas kita di rumah ini. Karena boleh. Amin. Menurut SKT, tabuk salah dengan yang lain. Belum bagi katakan Pak Immanuel Kusur, ya. Mula pala kita lebih jauh bersifat contoh dari ini. Ibas lingkungan gereja tak ada lebih. Engkau mereka kita sesuai bagi firman Tuhan ini.
Udah kali si pas saja milik dari perempuan. Lid SNT. Permangkai sendiri orang perempuan tidak memiliki kerendahan hati, ada memiliki kerendahan hati yang ada sendiri orang pasti ia mau memaafkan dan minta maaf. Aku pernah melihat begini sendiri orang terjadi musik kalang hadisnya kalau kita pernah tamasya ke sana. Mau pernah melihat musik kalang? Taman Iman saudara. Jadi apa yang terjadi karena kita itu waktu itu rombongan, ada dari rumah Lele, ada dari Namulitik cuma 1 orang. Tapi yang banyak itu dari rumah Lele sama Kuta Jurong, 3 jual pun ada sedikit. Apa yang terjadi dalam waktu perjalanan ke sana, waktu pulang itu jadi permasalahan. Kenapa? Karena ada penumpang yang bilang, "Ngau kali kita kali, saya penumpang kata udah dosa kali, mau kita kali pihak ini gejolak." Sementara supir Penggo itu tak kena bahwa kita kali-kali ijak kita mereka ngali pacoba seharusnya. Tapi sekarang aku dinai ngerana, aku lompat ke jual lepas itu. Aku gak boleh sabar, dia pengerangan aku boleh. Tapi kasih terjadi, politik pertikaian. Tapi kasih terjadi senang kurang. Lambar lagi busuk kue. Minum maaf, minum. Ngelani tuntas nanti kerjakan maka aku banci modelnya. Tapi kasih terjadi senang kurang. Ku jumpai mis. Pengarana aku ngendani ada. Ku salah pelaku ya. Kai kita kan pengarana gondai silakan. Ia terlalu kedatangan. Seharusnya kita Tuhan berdiri percaya. Haleluya. Ulah berlarut-larut. Sebab dari firman Tuhan katakan, apabila kamu menjadi marah, jangan sampai matahari terbenam. Sudah marah begitu sudah marah. Jadi saudara, sikap kerendahan hati itu tadi, saudara, bahwa dia mau memaafkan dan berani minta maaf. Kasih aku kami saja be senang terus pikir sini gue. Enggak kamu suruh dari ibu kembali. Aku suruh ada minta maaf pas kesalahan gue. Ya. Laku biar dia senang kurang. Laku jaga dari gengsi. Seolah-olah kamu jaga gengsi kira-kira. Ada minum maaf ini. Tapi firman Tuhan katakan saya sebagai kita orang yang percaya harus kita memiliki sikap rendah hati. Apa itu sikap rendah hati? Sikap terluka dan lain. Berani minta maaf dan memaafkan. Lanjut, saudaraku yang dikasih Tuhan. Baru yang ketiga, keempat atau kelima? Keempat. Yang keempat, saudaraku, taat kepada aturan yang ada. Iya artinya kayak sini restoran taat kepada aturan yang ada. Lah kita uga umur saja itu ada, ya. Lah dengan kai jabatan saja. Tapi sini restoran sekala ada hatinya maka ia taatin aturan yang ada. Wah, ini pengertian itu. Bagi gereja kejadian dan duit taat kita mengatur sini. Apalagi kita di sini merayakan pesta akhir tahun. Nah, dari hari kami terus panitia kemungkinan kali kembalikan dari ilosi berjalan. Sebagai orang yang rendah hati dan lain sebagainya, maka ia taat mengenai aturannya kali. Kasih yang mau dicakapkan di panitia sini restoran, maka ia tak taat. Amin. Haleluya. Ciri orang yang memiliki rendah hati lain. Taat kita mengatur sini, taat kita mengatur
bagi suku kota kalian dan bagi gereja jaya ini, Tuhan percayakan aku jadi sebagai pimpinan gereja. Bagi lihat pengalaman yang lebih hebat sama aku jadi. Saya bilang aku keberkatan hati naik kamu begini. Mulai nih, sebetulnya aku mungkin sendiri terus lebih kalian jauh kali ya, kamu begini. Lihat yang terpeluh dasarku, lihat pasti lihat. Pasti katakan tahan belum kali kamu lama bersama. Lihat terlangsung dasar aku, melana kamu begini. Tapi ketika karena hati itu ada pas kegeluhannya sendiri Tuhan, aku percayakan Tuhan, aku jadilah sebagai pemimpin terus kita, maka ia taat mengatur sini sesuai bagi kota kalian. Amin. Haleluya. Ulo kalian kanan, ya kai, berburu bagi jadi anda iman mendengar, memang kira-kira. Aku mungkin panciran kata. Kamu ni, peluangnya pasal dia. Tapi sedang kembali kalau rendah hati naik bagi maka ia tetap taat mengaturan. Amin. Haleluya. Siapa nih? Ciri orang yang memiliki rendah hati. Maka sesuai bagi kata firman Tuhan, si sampaikan ada bagian yang lain. Orang yang memiliki rendah hati itu adalah taat kepada aturan yang ada. Maka kembali yang kita bersikap firman Tuhan mengenai kakaknya tadi, kemungkinan besar sini beberapa kali sebagai tanggal 14 sini pagi kita jurumena, naya mau sepakati panitia, ya. Maka kait hari ini kita bicara sebagai orang yang rendah hati kita harus paham. Amin. Haleluya. Jadi sini harus tunang. Si terakhir ciri orang yang rendah hati, sikap memiliki rendah hati lain adalah mau terus belajar dan dididik. Amin. Haleluya. Begitu dengan merendah hati dengan kau, kalian ini sebuahkan pendengar yang baik, pendengar yang baik dengar. Kemudian berjamaah makan lauk masjid. Jadi sini ada orang si lima ini mau belajar dan terus dibimbing. Paling resiko kota kedai sini harus turun. Walaupun mungkin kita lebih hebat, tapi sikap orang yang memiliki rendah hati adalah mau terus belajar. Lihat kerinduan untuk terus belajar. Raskit dia dibimbing. Memang karena kita memiliki rasa rendah hati yang lain, memang seperti sikapnya. Kata mari tidak kita memiliki sikap rendah hati lain, ngatur saja payah kita. Tentu kaya makanan yang susah diatur. Datang ke baik, karena tidak memiliki rendah hati. Sini ku baca pernah buku dan engkau maka jadi susah diatur. Sini pertamanya dia merasa lebih pintar daripada yang sadar. Jago tidak kamenya, maka susah banget susah. Salah yang naik merasa dia lebih pintar. Maka yang merasa lebih pintar kan ras dia merasa lebih hebat. Maka jadi susah diatur. Langkah tidak begitu, maka ia seharusnya gampang untuk diatur. Maka sebagai pemimpin sini harus turun. Baik itu pemimpinan pas KIP, dia harus memiliki sikap rendah hati. Arah dari diangkat oleh Tuhan kalau kamu tidak memiliki kerendahan hati. Makanya firman Tuhan tadi katakan bahwa si merendahkan hatinya maka diangkat oleh Tuhan dan ditinggikan oleh Tuhan. Siapa yang memiliki tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan. Hanya susah engkau diatur, ular engkau baca jadi begini. Angkat dulu ya.
Tapi yang gampang kamu lihat memiliki kerendahan hati, suatu saat pasti kamu tahu. Amin. Haleluya. Si miliki sikap kerendahan yang dinilai krina sutra penilai, maka selina kurang krina dari wajah bertua. Haleluya. Haleluya. Miskin dari bertua kita krina, mati kita dari bertua krina. Serba Cina sesuai dengan kita. Ya. Bertua ini yang jabatan kita, jabatan kerohanian. Udah kita kamu jabatan organisasi gereja. Mereka kita katakan syarat untuk menjadi ketua jemaat. Dia memiliki berbeda. Kaitan dengan cerita kerendahan adalah dia memiliki kerendahan hati. Maka diangkat Tuhan atau kita senior kurang mari kita diisi kerendahan hati. Dari senior kurang masuk dalam Tuhan. Inilah firman Tuhan yang boleh kita bagikan hari ini bagi kita semua. Sesuai dengan firman Tuhan tadi, saudaraku, supaya masuk Tuhan kita cuma dinilai semuanya kita memiliki kerendahan hati. Amin. Haleluya. Labau tinggi hati. Jadi firman Tuhan tidak diperpanjang. Mari ini saudaraku, kita akan berdoa.